Siapa tak kenal eksotisme gugusan tebing kars di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keindahannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, jadi mari ikut saya berpetualang menikmati gugusan tebing-tebing yang menjulang tinggi. Yap, kali ini saya tidak sendiri. Para pemanjat ulung dari Desa Baruga menjadi teman bertualang saya. Tak sekedar menikmati keindahan gugusan batu gamping ini, namun saya mencari harta karun tersembunyi di dalamnya. Buat masyarakat Desa Baruga, ini Bukit Kars seperti ini jadi salah satu lokasi untuk berburu madu. Tapi dari satu desa, hanya 2 orang yang berani ngambil madunya. Treknya cukup ekstrim, ini licin, curam, dan ini tajam sekali batunya. Tanpa alat pengaman, mereka begitu lihai merayap di jalur licin. Titik perburuan kami memang tak begitu tinggi, hanya 10 hingga 15 meter. Namun tetap saja, proses pencarian ini benar-benar menguji adrenalin saya. Itu ada batu itu. Ini kaki saya gemeteran. Aduh, nggak bisa diam tuh. Ya, tenang. Udah ada Pak, lebahnya Pak? Udah. Oh. Sudah di. Tapi ini saya akui Pak Ajis dan Pak Bahar ini keren. Hanya dibantu ini kayu itu pun buat tempat pijakan dan tempat duduk biar gampang ngambil madunya. Perlahan lubang-lubang batu diasapi. Semua dilakukan dengan tenang agar lebah tidak agresif dan terpicu untuk menyengat. Ukuran lebah batu lebih kecil dari lebah yang bersarang di pohon. Efek sengatannya pun tidak terlalu berbahaya. Biasanya hanya menimbulkan rasa sakit sementara. Dari luar memang tidak terlalu tampak lubang-lubang mana yang memiliki sarang lebah. Namun para pemburu madu tebing ini memiliki tips untuk memilihnya. Kalau secara kasat mata memang tidak terlihat mana lubang yang punya sarang lebah dalamnya. Jadi mesti pinter-pinter mengamati lebah saat di bawah. Pas lebah itu ngambil serbuk sari bunga, terus dilihat arah terbangnya kemana. Nah, baru kawasan sekitar situ dijadikan titik buat perburuan sarang lebah. Lebah dari spesies Apicerana ini dikenal juga dengan nama lebah lalat karena ukurannya yang kecil. Sesekali lebah ini juga ditemukan bersarang di sekitar atap rumah. Dalam 1 tahun, koloni lebah yang dalam bahasa Jawa disebut tawon madu ini dapat menghasilkan rata-rata 10 kg madu. Ini dia sarang lebah batu. Kalau orang sini bilangnya arinong. Memang kalau secara ukuran lebah batu ini lebih kecil daripada lebah hutan atau lebah di pohon. Wah. Enak banget. Manis banget. Madu adalah cadangan makanan bagi koloni lebah. Madu didapatkan dari nektar atau cairan bunga yang disedot dan dikunyah berkali-kali oleh lebah. Proses ini membuat gula pada nektar akan pecah, mengental, dan jadilah madu manis penuh nutrisi yang disimpan dalam ruang-ruang heksagonal sarang. Hujan, Pak. Hujan
deras, jadi ini semakin berbahaya karena jadi semakin licin. Ini kita mau turun dulu, nanti kalau sudah mulai reda kita akan naik lagi. Turun nih Pak, licin sekali. Perburuan kami lanjutkan. Dari 40 hektar kawasan Kars Maros, banyak titik sarang lebah batu yang bisa dipanen. Hanya saja ada beragam medan hutan dan tebing yang harus ditaklukkan. Kalau lebah yang bersarang di pohon atau di hutan, itu kan kalau pas hujan, sarangnya itu akan kena air dan kualitasnya akan menurun madunya. Nah ini kerennya lebah batu, jadi dia selalu mencari celah yang kering dan bebas rembesan air hujan untuk bersarang. Jadi mau hujan sederas apapun, tetap oke punya kualitas madunya. Nih Pak. Dalam panen madu, sebagian sarang memang sengaja ditinggalkan. Hal ini untuk memberi asupan makanan bagi sang ratu dan larva-larva lebah. Hal ini pun menjaga agar lebah tidak pergi berpindah sarang. Madu lebah batu memang unggul. Selain karena nektar bunga jauh dari kandungan bahan kimia, rendahnya kandungan air juga berdampak pada minimnya organisme yang berkembang biak. Berbeda lebah, berbeda kawasan, berbeda pula warna madu yang dihasilkan. Dari kuning kehitaman hingga mendekati putih, semua tergantung jenis bunga sebagai penghasil nektar. Nah ini kalau sudah seperti ini, nanti madunya akan disaring, terus di packing dan akan dikirim ke Sumatera, ke Jayapura, pokoknya udah banyak banget pelanggan tetapnya. Nah nanti ampas-ampasnya ini bisa dibikin jadi lilin. Nah kalau sarang yang tidak mengandung madu, yang ada telur-telurnya ini, nanti bisa dimasak jadi lauk. Sarang lebah cukup lama dikenal sebagai kuliner bernutrisi tinggi. Selain mengandung banyak vitamin, sarang lebah juga mampu berperan sebagai antioksidan serta memperkuat sistem imun. Cara mengolahnya juga sederhana, hanya dengan air dan tambahan sedikit garam. Betul-betul makanannya sehat ya. Bismillah. Enak kok. Ya, larvanya dari serangan bakteri. Di mana-mana di kampung. Pelan-pelan. Makan lagi. Ini rasanya ada asam-asamnya, ada manis madunya itu, dan juga karena ada larva atau telurnya itu jadi gurih. Tapi yang pasti ini punya antibiotik alami yang sangat tinggi karena lebah itu kan berusaha melindungi telur atau larvanya itu dari jamur dan bakteri. Makanya ini makanan sehat banget. Nah, mau lagi nambah? Sagu merupakan salah satu hasil alam yang identik dengan Kabupaten Luwu Utara. Sebagai penghasil sagu terbesar di Sulawesi Selatan, produksi sagu di Luwu Utara nyaris tak pernah berhenti. Tiap tahun, ribuan ton sagu dihasilkan dari tanah ini
dan dikirim ke seluruh penjuru selatan Sulawesi. Kalau di sini peres sagunya beda, seru banget. Nggak pakai tangan, tapi pakai kaki. Karena memang di Luwu ini produksi sagu tiap hari tinggi, jadi harus cepat kerjanya. Nah, kalau udah diperas seperti ini, nanti bakal kepisah dengan air dan pati sagu itu, terus mengalir ke sana untuk diendapkan. Air sagu hasil perasan akan mengalir dan mengendapkan pati sagu dalam bak-bak yang disediakan. Air ini didiamkan selama minimal 12 jam sampai seluruh butiran sagu mengendap. Tahap selanjutnya, tepung sagu basah diambil dan siap dikemas atau diolah. Ini dia pati sagunya. Sebenarnya pati sagu mentah seperti ini bisa langsung dimakan. Dalam dunia pengobatan tradisional, sebagai obat asam lambung atau obat mah yang mujarab. Tapi kalau sekarang saya nggak makan mentah. Saya bakal olah ini jadi masakan yang unik. Kayak apa? Nanti dilihat ya. Kuliner Sulawesi Selatan memiliki kemiripan dengan jenis olahan dari tanah Sumatera, yakni kaya bumbu pedas dan asam. Nah, kali ini saya akan memasak lawa, yakni olahan ikan mentah khas suku Bugis. Caranya sangat mudah, cukup campurkan ikan segar dengan semua bumbu-bumbu yang telah disiapkan. Ikan mentah sudah dikasih bawang, cabai, kelapa, garam. Ini mirip-mirip dengan naniura di Sumatera Utara. Tapi uniknya nih di sini dikasih tambahan tepung sagu. Kalau kata ibu ini biar tambah gurih bu ya. Iya. Nah ini baru pertama kali saya lihat. Nih dikasih, terus diaduk lagi. Jika naniura di Sumatera Utara dan gohu di Ternate menggunakan jenis ikan besar sebagai bahan utama, lawa dari tanah Bugis berbahan ikan ukuran sedang hingga kecil. Bahkan banyak juga yang menggunakan jenis ikan teri. Karena mudah dibuat, lawa ikan ini rutin menjadi menu harian. Wanginya enak loh bu. Wanginya enak banget ya, wangi harum. Kalau sudah seperti ini harus didiamkan dulu. Berapa lama ya Bu? Setengah jam. Oh setengah jam. Ya. Jadi didiamkan dulu setengah jam biar asamnya itu bisa meresap dan mematangkan ikannya, bumbunya, sama sagunya. Nah ini sambil nunggu saya mau masak dangke bakar di situ. Bentar ya Bu ya. Olahan yang satu ini juga banyak ditemukan di tanah Sumatera. Ya, ini dia susu kerbau mentah yang dipadatkan seperti tahu. Jika di Sulawesi Selatan, enzim yang digunakan sebagai pemadat diambil dari getah pepaya, maka beberapa daerah di Sumatera mencampurkan air nanas untuk memadatkan. Biasanya makannya itu hanya seperti ini, dimakan langsung atau campur nasi. Cuma ini unik banget, dibakar. Menu makan siang sudah jadi. Kini waktunya dinikmati kuliner kaya protein ini. Kenyang tidak? Biasanya kalau habis makan siang atau menjelang sore seperti ini, Bapak sama Ibu akan perah susu kerbau. Memerah susu kerbau tidak sembarangan tekniknya.
Awalnya, anak kerbau yang masih menyusui akan diberikan kesempatan untuk menyusu sebentar saja dari induknya. Itu berguna untuk memancing air susu keluar dalam jumlah banyak. Setelah keluar, barulah susu kerbau bisa diperah. Dia nggak mau sama saya. Susu kerbau bukan hanya kaya protein dan kalsium, namun juga diyakini dapat menyembuhkan insomnia, menambah nafsu makan, dan menambah stamina. Nah, ini dia susu segar kerbau. Tuh, ini yang tadi dipakai untuk bikin danke yang tadi saya makan. Tapi kalau sekarang saya mau coba minum susu kerbau mentah. Kayak apa rasanya? Pak, saya boleh minta ya minum mentah ya? Boleh. Oke. Ini kan segar, tidak pakai gula, tapi rasanya manis. Enak.